Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Telaah Kurikulum Matematika yang beranggotakan saya, Siti Nurfadila, Witri Maulida Fitria, Deviana Putri, Salwa Ajahra, dan Salsa Samratul Puada. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari pengertian, hakikat, dan fungsi kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke pemateriannya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum. Nah, yang pertama itu ada secara etimologis. Secara etimologis, istilah kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan juga kur yang berarti tempat berpacu atau juga lintasan. Nah, dalam konteks awal, istilah ini digunakan dalam dunia olahraga untuk menunjukkan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari start hingga finish. Dalam dunia pendidikan, makna ini itu dianalogikan sebagai rangkaian proses pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikannya atau untuk memperoleh ijazah. Nah, yang kedua ada pengertian menurut undang-undang. Kurikulum ini mengalami perluasan makna seiring perkembangannya teori dan juga praktik pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Pendapat ini menegaskan bahwa kurikulum tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga mencakup tujuan, metode, dan juga evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, ada pengertian dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan ini, kurikulum memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum dipahami sebagai a course atau a specific fixed course of study, yaitu seperangkat program pembelajaran yang bersifat tetap di sekolah atau perguruan tinggi dan harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah untuk naik ke jenjang berikutnya. Dalam pengertian ini, kurikulum dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran yang wajib dipelajari. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Carter P. Good mendefinisikan kurikulum itu sebagai sekumpulan mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan juga menjadi syarat kelulusan dalam bidang studi tertentu. Sementara itu, Robert menegaskan bahwa kurikulum itu merupakan rangkaian materi atau mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, kurikulum itu tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan mata pelajaran saja, tetapi mencakup seluruh pengalaman nyata yang dialami oleh peserta didik dalam proses pendidikan. Kurikulum dipandang sebagai segala sesuatu yang benar-benar terjadi dan juga dirancang secara sadar dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Pandangan ini tercermin dalam pendapat beberapa ahli. Yang pertama itu ada Ronald Doll, menyatakan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang disediakan bagi peserta didik di bawah bimbingan dan juga arahan dari sekolah. Yang kedua ada William, mengartikan atau menegaskan bahwa kurikulum itu mencakup semua pengalaman peserta didik yang menjadi tanggung jawab sekolah. Yang ketiga ada Harold, yang mendefinisikan kurikulum itu sebagai seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah bagi peserta didik. Nah, yang keempat ada pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu ada Dr. Haji Nana Sujana pada tahun 2005. Beliau menyatakan bahwa kurikulum merupakan tekad dan juga harapan yang diwujudkan dalam bentuk rancangan ataupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik di sekolah. Kurikulum juga dipandang sebagai niat dan juga rencana, sedangkan pelaksanaannya itu akan terwujud dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam proses tersebut adanya interaksi antara pendidik dan juga peserta didik sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan dan juga pengajaran. Yang kedua ada Hilda Taba pada tahun 1962 mendefinisikan kurikulum itu sebagai a plan of learning
yang berarti bahwa kurikulum itu merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran yang disusun untuk membentuk peserta didik memperoleh dan juga menguasai pengetahuannya. Kemudian yang ketiga ada Murai Print menjelaskan bahwa kurikulum itu adalah ruang pembelajaran yang direncanakan dan juga diberikan secara langsung kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan yaitu sekolah, pesantren, dan sebagainya, serta menjadi pengalaman belajar yang dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik ketika kurikulum tersebut diimplementasikan. Baik, selanjutnya ada hakikat kurikulum. Nah, di sini ada pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Hamalik 2017, kurikulum merupakan komponen inti dalam pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum tidak hanya berupa daftar mata pelajaran, tapi mencakup seluruh pengalaman belajar peserta didik yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini juga ada beberapa macam. Yang pertama, menurut Sukma Dinata 2012, kurikulum sebagai rencana pendidikan. Nah, kurikulum berperan sebagai rencana yang memuat tujuan, materi, metode, dan penilaian pembelajaran. Kurikulum membantu pendidik mengarahkan proses pembelajaran agar berjalan terstruktur dan efektif. Yang selanjutnya ada menurut Hasan 2014, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar peserta didik, baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Pengalaman belajar tersebut berperan dalam pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya, yang ketiga ada kurikulum sebagai sistem. Nah, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu tujuan pendidikan, isi atau materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasinya. Jadi, setiap komponen ini tuh gak bisa saling dipisahkan, jadi emang saling berkaitan untuk mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan itu. Menurut Hidayat, pada tahun 2013 menegaskan bahwa perubahan pada suatu komponen kurikulum akan berdampak ke komponen lainnya. Misalnya, perubahan tujuan pendidikan tuh akan mempengaruhi ke materi pembelajarannya, terus juga metode pembelajaran, terus sistem evaluasinya juga akan berubah. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terpadu dan sistematis agar seluruh komponen kurikulum dapat berfungsi secara optimal dan mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Nah, kurikulum berfungsi sebagai alat utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Melalui kurikulum, nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa untuk hidup bermasyarakat dapat ditanamkan secara terencana gitu oleh kurikulum. Nah, menurut Sukma Dinata pada tahun 2012 juga mengatakan bahwa kurikulum itu dirancang untuk mengakomodasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, kurikulum berperan sebagai sarana untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sosial juga. Yang kelima, kurikulum dalam pendidikan modern. Nah, dalam konteks pendidikan modern, kurikulum ini menekankan pada perkembangan kompetensi, karakter, dan keterampilan abad ke-21. Jadi, pendidikannya itu tidak berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada perkembangan sikap, nilai, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasinya juga. Menurut Hasan, pada tahun 2014 menyatakan bahwa kurikulum modern diarahkan untuk membantu peserta didik yang adaptif, inovatif, dan mampu belajar sepanjang hayat. Jadi, kurikulum ini tuh diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang lebih mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat juga. Jadi, kesimpulannya itu, kurikulum dalam pendidikan modern memiliki peran yang penting dalam mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan global. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kurikulum. Ada menurut Kemendiksaintek, yang dimana menurut Kemendiksaintek kurikulum memiliki peran yang sangat strategis
dalam sistem pendidikan nasional. Nah, kurikulum ini tidak hanya dipahami sebagai daftar mata pelajaran saja, tetapi sebagai pedoman utama yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai secara terencana dan berkelanjutan. Ada fungsi yang pertama yaitu fungsi pengarah. Nah, dalam fungsi ini kurikulum berperan memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi seluruh kegiatan pendidikan. Nah, melalui kurikulum ini ditetapkanlah capaian pembelajaran dan kompetensi yang harus dimiliki para peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Nah, dengan adanya fungsi pengarah ini, proses pembelajaran jadi tidak berjalan secara acak, tetapi terarah pada pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, fungsi yang kedua ada fungsi normatif. Fungsi normatif berarti kurikulum menjadi dasar penetapan norma, standar, dan kriteria dalam pendidikan. Nah, kurikulum ini menetapkan standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, serta indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Nah, dengan adanya fungsi normatif ini, mutu pendidikan dapat dijaga secara nasional sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai standar pendidikan yang telah ditetapkan. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi implementatif. Nah, dalam fungsi ini, kurikulum menjadi acuan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Guru menggunakan kurikulum sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembelajaran, memilih metode, dan memilih strategi pembelajaran. Nah, serta menentukan bentuk penilaian. Nah, fungsi implementatif ini memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berhenti sebagai dokumen yang tertulis saja, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Nah, dengan demikian, menurut kurikulum menurut Kemendiksaintek, fungsi kurikulum saling berkaitan satu sama lain. Kurikulum berperan sebagai pengarah yang tujuan untuk pendidikan. Selanjutnya, penentu standar pendidikan, lalu sekaligus pedoman pelaksanaan dalam pembelajaran. Nah, ketiga fungsi ini menjadikan kurikulum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berorientasi pada perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi kurikulum menurut Amarta et al. 2024. Dalam literatur lainnya disebutkan oleh Alexander Inglis dalam Hamalik. Nah, bahwa fungsi kurikulum bagi siswa ada 6, di mana yang pertama yaitu ada fungsi persiapan. Nah, fungsi persiapan ini mengandung makna bahwa fungsi pendidikan, khususnya pendidikan matematika, yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki bekal pengetahuan atau bahkan keterampilan dan juga cara berpikir dasar sebelum mempelajari materi yang lebih lanjut atau bahkan lebih kompleks dan atau lebih abstrak pada jenjang pendidikan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Maka, siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Maka dari itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan fungsi diferensiasi, di mana fungsi diferensiasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan baik itu terhadap perbedaan individu,
Nah, itu tuh merupakan hasil ketika siswa memiliki sebuah perbedaan, baik itu dari aspek fisik maupun psikis, di mana harus bisa dihargai dan dilayani dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi persiapan. Nah, fungsi persiapan ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian, selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat. Nah, seandainya sesuatu hal itu tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan fungsi pemilihan. Nah, hal ini tuh bermakna bahwa kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya siswa tersebut. Nah, kemudian fungsi ini berkaitan erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi. Mengapa demikian? Karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberikannya sebuah kesempatan baik itu bagi siswa untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan siswa tersebut. Nah, ini tuh untuk bisa mewujudkan kedua fungsi kurikulum tersebut itu perlu disusun secara lebih luas. Kemudian, untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan juga harus bisa mengarahkan siswa untuk dapat memahami, kemudian juga harus bisa menerima kekuatan atau bisa yang disebut dengan potensi dan kelemahannya yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, nah itu tuh bisa diharapkan siswa itu dapat mengembangkan atau mengulik kembali potensi yang dimiliki atau bahkan kekuatan yang dimiliki. Untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Nah, untuk kesimpulannya, kurikulum sekolah di Indonesia merupakan perangkat rencana dan pedoman pembelajaran yang pada hakikatnya berfungsi sebagai jantung pendidikan untuk mengarahkan potensi siswa menuju standar kompetensi yang diharapkan. Secara pengertian, ia mencakup pengaturan tujuan, isi, hingga metode belajar yang berperan sebagai kompas bagi guru dalam mengajar dan bagi siswa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.